Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, tiba saatnya Bapak akan melakukan pembahasan materi pembelajaran hari ini, yaitu pada tanggal 24 Juli 2020. Oke, siap-siap guys? Oke. Pertama, kalian mengamati gambar. Di sini ada 4 buah gambar. Kalian diminta untuk membuat cerita berdasarkan gambar-gambar di atas. Bebas ya ceritanya, tidak harus sama. Nah, kalau Bapak yang buat, maka hasilnya akan seperti ini. Gambar yang pertama yaitu Udin dan teman-temannya sedang bermain tanah. Terlihat Edo sedang memegang cacing tanah di tangan kanannya. Namun, kalian harus memperhatikan bagaimana membuat sebuah kalimat itu. Yang pertama, huruf awal kalimat harus menggunakan huruf kapital ya. Contohnya ada, nah, ini huruf awal sebuah kalimat dan juga huruf yang ini. Nah, ini harus kapital karena menandakan awal sebuah kalimat. Kemudian, selain itu yang harus diperhatikan juga yaitu huruf awal nama orang harus kapital. Yang U di depan Udin dan yang yang ini Edo. Udin dan Edo adalah nama orang. Jadi huruf awalnya harus huruf kapital. Kemudian yang harus diperhatikan lagi yaitu tanda baca. Ada tanda baca titik di setiap akhir kalimat. Yang mana sih? Nah, yang ini dan yang ini. Sudah paham, guys? Dilanjut ya. Nah, gambar kedua, jika Bapak yang membuat kalimatnya, maka akan berbunyi seperti ini. Edo yang sudah bermain tanpa mencuci tangan langsung makan, sementara Udin dan Budi mencuci tangan terlebih dahulu. Itu untuk cerita yang gambar nomor 2. Perhatikan juga tanda baca dan aturan main hurufnya ya. Lanjut. Gambar ketiga, jika Bapak yang buat, maka hasilnya akan seperti ini. Semuanya terlihat sedang makan. Mereka sangat menikmati makanan itu. Dan yang keempat, keesokan harinya Edo terbaring sakit. Ini karena Edo makan tanpa mencuci tangan dahulu. Kuman yang ada di tangannya masuk ke dalam perut Edo. Nah, ceritanya bebas guys, bagaimana kalian saja. Enaknya bagaimana. Namun yang harus diperhatikan adalah penggunaan tanda baca dan aturan main huruf kapital. Oke guys, dilanjut ya. Kedua, kalian diminta untuk menyalin sebuah teks yang berjudul aturan sebelum makan. Jika dibacakan, maka akan seperti ini. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama. Oke guys, jangan lupa bersyukur ya. Nah, ini adalah lambang Garuda Pancasila.
Garuda Pancasila ini adalah dasar negara kita. Lambang sila pertama yaitu bintang. Nah, ini lambangnya ya, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut. Yang ketiga, kalian diminta mengamati tabel berikut. Di sini ada 5 perusahaan yang menghasilkan susu kemasan yang berbeda-beda. Ada perusahaan A, B, C, dan D, dan E. Jika kalian perhatikan, perusahaan mana sih yang paling banyak menghasilkan susu kotak? Ya, betul guys. Perusahaan C yang paling banyak. Dan yang paling sedikit adalah perusahaan? Betul sekali, perusahaan A. Lanjut guys. Oke, dilanjut. Nah, kalian diminta menjawab beberapa soal terkait dengan tabel berikut yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan. Nomor 1. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Kalian lihat, perusahaan A itu menghasilkan berapa dan B itu berapa. Maka ini harus dijumlahkan. Caranya seperti ini. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak dan perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak. Jika dijumlahkan, maka hasilnya adalah pertama, kalian menjumlahkan dulu satuannya. Angka 0 paling kanan. Kalian menjumlahkan harus dari yang paling kanan. 0 tambah 0 adalah 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. 2 tambah 0 sama dengan 2. 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi, susu kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A dan B berjumlah 4.200. Mengerti guys? Ayo, dilanjut guys. Oke. Nah, soal yang kedua, berapakah jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Kita lihat perusahaan B ada berapa yang dihasilkan? 3.000. Perusahaan E menghasilkan 2.200. Jika dijumlahkan, maka hasilnya, ingat aturannya, jumlahkan dulu angka yang paling kanan. Satuannya dulu ya. Nah, 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 2 sama dengan 2. Dan 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E berjumlah 5.200. Lanjut guys. Sekarang soal nomor 3. Berapakah jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E? Kita lihat perusahaan A menghasilkan 1.200 dan perusahaan E menghasilkan 2.200. Jika dijumlahkan, maka hasilnya adalah 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 0 sama dengan 0, 2 tambah 2 sama dengan 4, dan 1 tambah 2 sama dengan 3. Mengerti guys? Lanjut ya. Soal nomor 4. Berapakah jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C? Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak dan perusahaan C menghasilkan 4.800. Jika dijumlahkan, 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 8 sama dengan 8, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi, susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C adalah 7.800. Soal nomor 5. Berapakah jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? Kita lihat perusahaan A menghasilkan 1.200 dan C menghasilkan 4.800. Jika dijumlahkan, maka hasilnya 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 2 tambah 8 sama dengan 10.
Nolnya simpan di sini dan satunya naik ke atas. Ingat, nolnya simpan dan satunya naik. Setelah itu, jumlahkan seluruhnya. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi, susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C sama dengan 6.000. Mengerti guys? Oke, ada yang belum dimengerti? Nanti bisa ditanyakan ya ke Bapak. Terima kasih Bapak ucapkan. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kali ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pembahasan kali ini akan ditutup dengan sebuah kalimat yaitu Cikaracak ninggang batu, lila-lila jadi lego. Artinya, silahkan tanyakan ke orang tua kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.